Begitu yang komen banyak, wah yang komen banyak ini besok tak tambahin lagi ya konten kayak gini sebanyak mungkin. Itu kemungkinan ya memang niatnya pamer. Begitu ndak ada yang komen, wah kok ndak ada yang komen, sudah seminggu. Yang komen cuma 2. Ini mesti teman kos ini. Ayo, padahal teman kosnya 5. Berarti yang 3 juga ndak nge-like gitu. Terus kamu ndak pingin lagi melakukan itu, padahal itu kebaikan. Nah ini berarti kamu riak motifnya. Motifnya manusia. Jadi riak itu melakukan apapun motifnya manusia. Itu kenapa kata Syekh Ma'ruf Al-Qurhi, kalau ada orang meninggalkan ibadah karena khawatir dianggap riak, itu riak. Kamu misalnya nginep di rumahnya temanmu, kamu biasanya sholat malam sih. Tapi di rumah teman, mau sholat malam nanti saya dianggap anak soleh, tidak usah lah. Malam ini libur sholat malamnya. Itu riak kata saya Al-Qurhi. Kenapa? Kamu meninggalkan sholat karena manusia. Jadi berarti sholat malammu itu tidak karena Allah, masih karena manusia. Jadi melakukan amal ibadah yang karena manusia, ini kan niatmu menghindari riya. Menghindari riya itu kan amal baik. Tapi bukan karena Allah. Karena khawatir komentarnya temanmu. Itu juga riya. Jadi memang fokusnya pada tidak karena Allahnya. Baik, ujub juga begitu. Ujub itu merasa diri besar. Jadi merasa diri. Kalau ada orang muji-muji dia, wah, sopo, aku itu ujub sudah. Kalau ndak aku, ndak beres ini. Kalau ndak ada saya, siapa yang bisa kayak gini? Itu ujub sudah. Putus asa. Hati yang putus asa mesti sulit beribadah secara dalam. Kemudian kebalikannya khauf, yaitu merasa aman dari murka Allah. Tenang saja, ini dosa kecil, diampuni, wudhu saja rontok kok ini. Nah, ini kan kita sering digituin. Jadi nekat, kalau basa Jawa ini jarak itu nekat, sembrono. Jadi ya memang manusia itu kadang-kadang khilaf, terjatuh dalam dosa, tapi jangan secara sengaja dengan mengandalkan nanti pasti diampuni oleh Allah. Jangan-jangan itu yang membuat Allah murka. Jadi makanya ada gium itu, tidak ada dosa yang besar asal ditobati, dan tidak ada dosa kecil kalau itu diulang-ulang terus. Jangan merasa aman dari murkanya Allah. Kita tidak tahu, meskipun mungkin teman-teman sekarang kondisinya safe, selamat, aman, Pak saya beriman, saya tidak neko-neko. Karena Allah itu kalau membalik hati 1 detik selesai. Oke, terus dengki dan iri. Dengki itu ingin orang lain hancur. Iri itu tidak senang dengan kesuksesannya orang lain. Pingin kesuksesan itu batal saja. Nah ini iri, dengki dan iri membuat ibadah terkotori. Kemudian suka kekejian menyebar. Jadi maksudnya apa? Senang menyebarkan yang jelek-jelek. Kalau hari ini kan banyak itu kan yang suka share, like and comment, itu kan kerjaanmu tiap hari. Coba hati-hati, siapa tahu ini sesuatu yang buruk. Karena kita tidak tahu konteksnya orang yang baca kita itu siapa, apa, dan bagaimana. Jadi karena kalau itu keburukan, ya jatuhnya sana sunnatan sayyi'atan. Jadi mencontohkan kebiasaan yang buruk. Ya dosanya setiap kali diulang dilakukan oleh orang lain, kita ikut berdosa. Makanya hati-hati benar kalau nge-share tentang apapun. Kadang-kadang kebenaran itu sifatnya kontekstual. Dalam situasi ini itu benar, tapi begitu ganti situasi, masuk ke teman kita dengan situasi khusus, ini bisa meleset, bisa ndak pas. Nah, maka hati-hati. Jangan sampai kita yang menyebarkan kekejian. Lalai.
lupa. Khilaf itu hidup yang tidak fokus, sering lalai. Cuma nyekrol TikTok bisa 3-4 jam enggak. Pindah-pindah itu lalai namanya. Eman-eman waktunya. Dan yang ke-10 munafik. Munafik itu bolak-baliknya hati beda-beda antara yang dilakukan, yang dipikirkan saling kontradiksi. Ini munafik. Baik, kita semoga tidak punya 10 ini karena ini merusak penghambaan kita kepada Allah. Kita lanjutkan. Sekarang manifestasinya. Manifestasi itu perwujudannya. Bagaimana sih kemudian menjalankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ini awal perjalanan ya, karena rutenya sebanyak tadi yang saya baca. Awal perjalanan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah yaqdhah. Al-yaqdhah. Yaqdhah itu artinya bangun. Dulu kita pernah belajar novelnya Ibnu Tufel yang judulnya Hai bin Yaqdhan. Orang hidup, anaknya orang yang bangun. Jadi bangun itu tersadarkan, tercerahkan, itu yaqdhah. Jadi terbuka matanya. Ternyata yang benar ini, ternyata saya harus melakukan ini namanya yaqdhah. Mungkin banyak di antara kita yang sudah belajar puluhan tahun tapi belum bangun. Jadi ini masih hai tapi belum yaqdhah. Belum bangun. Buktinya apa? Kebaikan di kepala kita referensinya banyak sekali, sementara yang kita jalankan minimal sekali. Ini berarti kita belum sadar. Mbok ini saya ngomong sudah 1 jam lebih seperti ini, itu mungkin nanti yang efektif dijalankan bisa saja 0,01%-nya. Sisanya ya tidak tahu kemana. Ini namanya kita belum tersadarkan. Belum yaqdhah, belum bangun. Jadi banyak di antara kita yang masih tidur. Masih main-main di mimpinya, belum bangun. Belum hidup yang sejati. Maka diawali dari yaqdhah. Itu kan disindir di surat Al-Mudaththir itu ya. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, buang selimutmu, berdiri, bangkitlah. Wahai yang rebahan saja, bangkitlah. Ya, kuotamu sudah habis. Ya, kamu kan bangkitnya kan alasan-alasan itu mesti ya. Terus, yang kedua, kalau sudah bangun, al-azm. Azm itu tekad bulat. Bismillah, saya mulai sekarang, Pak. Perjalanan menuju Allah. Karena memang hidup kita ini kan hakikatnya menuju Allah. Ini namanya azm. Keinginan kuat sudah. Tekad bulat azm. Kalau masih setengah-setengah, masih ragu-ragu, belum azam. Azam itu tekad bulat kuat untuk berjalan. Setelah al-azm, al-fikrah. Al-fikrah itu fokusnya pikiran kepada satu tujuan. Jadi segala sumber daya diri kita arahkan ke sana. Yuk kita belajar, yuk kita mencari rujukan, mencari guru, cari ilmu, belajar strategi perjalanan seperti apa, nanti yang ditempuh apa, itu namanya al-fikrah. Jadi kalau sudah bertekad bulat, diawali dari ikhtiar, menempuhnya sepenuh hati, antara lain melalui fikrah. Kalau sudah al-fikrah, nanti kita akan tahap keempat, menemukan basirah. Basirah itu cahaya Allah yang dipancarkan dalam hati kita, sehingga kita sadar hakikat. Ini basirah. Jadi basirah itu, kalau menurut Ibnu Qayyim ada 3 jenis. Ada basirah tentang asma
wasifat, tentang Allah. Yang kedua tentang perintah dan larangan, apa yang kita jalankan, apa yang jangan kita lakukan. Juga tentang janji dan ancaman. Jadi setelah kita melakukan fikroh, kemudian Allah ridho pada kita, akan menganugerahkan basiroh. Basiroh itu berarti terbuka benar mata kita oleh hakikat yang sejati dalam hidup ini. Kalau sudah basiroh itu biasanya sudah sangat mantap sudah. Cuma syaratnya basiroh adalah fikroh. Kita memang sungguh-sungguh sebelumnya ingin melangkah. Fikroh akan bisa lahir kalau kita azam. Sejak awal memang bertekad bulat mau ke sana. Kalau niatnya setengah-setengah tidak bisa. Niat setengah-setengah tidak mungkin bisa fikroh. Fikroh setengah-setengah tidak mungkin bisa basiroh. Untuk bisa niatnya sepenuh hati perlu yakdhoh. Bangun dulu. Sadar dulu. Nah ini tahap awal perjalanan. Jadi teman-teman ayo kita sadari. Diawali dari bangun. Kemudian niat yang kuat. Setelah itu mengupayakan sepenuh hati, pada akhirnya Allah akan menganugerahkan basiroh. Disitulah perjalanan kita akan dimulai. Perjalanan menuju Allah. Baik, kemudian kita lanjutkan ya. Setelah itu apa? Ini sebenarnya masih di buku pertama sih. Diawali dari muhasabah menuju taubah. Kenapa muhasabah dan taubah di awal? Ini sebenarnya sudah maklum dalam dunia tasawuf itu proses pertama perjalanan namanya taholli, pembersihan diri, tazkiyatun nafas. Setelah itu tahalli, mengisinya dengan hal-hal baik sehingga kita mendapatkan efek namanya tajalli. Maka kalau teman-teman jeli di levelnya makom, apakah Imam Ghazali atau Ibnu Athaillah Sakandari, itu selalu diawali dari taubat dulu. Bersih-bersih dulu. Cuma taubat jangan asal taubat. Diawali dari muhasabah. Muhasabah itu menghitung-hitung diri, mengenali diri kita. Dulu kita pernah, mungkin tahun lalu ya, akhir tahun kita bahas muhasabah menurut Syekh Haris Al-Muhasibi. Beliau ini saking seriusnya menggeluti muhasabah sampai digelari Al-Muhasibi, orang yang sering muhasabah. Saya masih ingat, ini mungkin refresh ya, mumpung akhir tahun untuk teman-teman. Jadi muhasabahnya Imam Haris itu diawali tentu saja dari ilmu ya, pengetahuan standar. Karena kalau kita tidak punya standar, gimana menghitung diri kita? Harus punya ilmu. Pak, saya mau muhasabah, Pak. Sudah ngerti yang benar mana, yang buruk mana? Tidak tahu, Pak, tidak bisa. Untuk bermuhasabah harus punya bekal ilmunya dulu. Belajar dulu standar-standarnya. Kalau sudah tahu, baru kita renungi. Kalau di Imam Haris ya, semua anggota tubuh kita urutkan. Boleh dari mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, pikiran. Kita coba satu-satu. Mata ini seringnya dosa apa ya? Susah dikendalikannya kalau melihat apa. Ini kita tulis satu-satu. Mulut ini sering lepas kendali kalau di momen apa. Tidak bisa dikendalikan gimana. Dosanya yang saya lakukan apa saja dengan mulut ini. Jadi coba satu-satu. Kalau teman-teman ada waktu ya. Kalau petunjuknya beliau sih di sepertiga malam terakhir. Bagian dari paket ibadah kita, mungkin ada tahajudnya, ada ngajinya, ada zikirnya. Sisipkan barang 10-15 menit muhasabah. Syukur-syukur bisa harian. Kalau tidak bisa ya mingguan lah. Tidak bisa ya bulanan. Masih tidak bisa tahunan. Masih tidak bisa turun dewe. Wong tahunan ya, setahun sekali ya paling tidak akhir tahun. Tahun ini aku yang meningkat apa, yang
berkurang apa, yang degradasi apa, yang promosi apa. Mulut saya sudah mulai lumayan Pak tertata, cuma jempol saya saja yang masih sulit dikendalikan. Saya coba itu namanya muhasabah. Jadi muhasabahi seluruh anggota tubuhmu. Oke, kalau masih ada yang jelek, yang buruk tentu saja diperbaiki. Kalau sudah baik, alhamdulillah Pak, saya muhasabah ini sudah minimal dosanya. Ini kegiatannya baik semua. Sekarang kamu tanyakan lagi, kebaikan yang kamu lakukan itu lillahi ta'ala atau tidak? Untuk Allah, karena Allah, atau masih ada pamrih yang lain? Kalau masih belum lillahi ta'ala, belajar lagi, latihan lagi untuk ikhlas biar lillahi ta'ala. Terus kalau itu sudah beres, masuk lagi ditambahi. Sudah Pak, sudah lillahi ta'ala. Baik. Kebaikan-kebaikan yang lillahi ta'ala tadi masih tidak kecampur dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, yang sia-sia. Boleh sih, tapi ini tidak ada gunanya. Kalau ini terlalu banyak, ya mengambil porsi, jadi kebaikannya jadi minimal. Ya benar sih Pak, saya tidak pernah maksiat. Gimana maksiat? Saya tiap hari di kamar, terus mikirnya. Itu kan ada hal yang kecampur dengan yang sia-sia, tidak ada gunanya. Ini juga bahan muhasabah selanjutnya. Nah, kalau sudah sukses sampai di sini, sampai sadar, oh ternyata penting semua Pak, saya itu sudah ikhlas, hidupku efektif, penting semua. Ini muhasabah agak berat. Muhasabah di level selanjutnya adalah tanya, kamu bangga enggak dengan itu? Kamu merasa bisa, merasa penting, merasa hebatkah dengan itu? Kalau masih ada itunya, itu yang harus dibersihkan. Karena mungkin kalian lupa bahwa kebaikanmu, kemampuan dan kemauanmu untuk melakukan kebaikan itu semuanya anugerahnya Allah. Jadi penghalang terakhir itu ego kita sendiri. Kita merasa hebat, merasa besar, merasa pinter, merasa soleh. Alhamdulillah Pak, saya sudah nyampe makom ini. Teman-teman masih potang-panting level bawah. Saya sudah level sekian. Nah, ini musuh terakhirmu justru dirimu sendiri. Baik. Wah teman-teman itu Pak, kalau Ramadan apa ngaji 1 juz enggak? Khatam-khatam. Saya 1 Ramadan, bisa khatam 10 kali Pak. Itu kayak hebat-hebat tapi justru di situ kelihatan ada penghalang besar antara dia dengan Allah, yaitu apa? Dirinya sendiri. Baik. Nah, beliau kemudian mengajarkan dari muhasabah menuju taubah. Apa yang harus kita lakukan dengan muhasabah biar masuk ke ranah taubat? Apa yang dilihat? Yang pertama, mari kita bandingkan antara nikmat Allah dan keburukan kita. Kalau kita memikirkan ini, kemungkinan jatuhnya kita, tobat, harus tobat ini. Allah sudah memberikan nikmat sebanyak itu, tapi kelakuan kita serusak itu mesti jatuhnya ke sana. Jadi kata beliau, untuk membawa muhasabah ke taubah, mari kita sadari betapa banyaknya anugerah Allah dan betapa negatifnya yang kita lakukan selama ini. Jadi membandingkan antara nikmatnya Allah dan kejahatan kita. Kemudian yang kedua, membedakan antara hak dan kewajiban. Coba kita cek. Ini kata Ibnu Qayyim, kadang-kadang ada orang kewajibannya dijalankan, tapi haknya dilupakan. Ini juga negatif. Seperti orang rajin ibadah, tapi kemudian kayak tadi, menyiksa dirinya, makan tidak serius, tidak mau menikah, dan lain sebagainya. Ini juga ayo ditobati. Ada yang kita lupakan. Atau ada orang yang
ibadahnya sih luar biasa, tapi masih kecampur dengan hal-hal yang negatif yang harusnya ditinggalkan. Ini juga harus ditobati. Kemudian ada juga, mari kita sadari, kadang-kadang kita ini yo patuh, yo ibadah, tapi terpaksa. Jadi istilah beliau, tidak ridho terhadap ketaatan yang kita lakukan. Jadi agama itu rasanya kayak beban saja. Jadi rasanya, ini punya agama nambah repot saja, disuruh puasa lah, lagi asik-asik ngobrol, diajak sholat lah. Jadi kita merasa diribeti oleh agama. Ini juga harus segera kita tobati. Bahkan di situ beliau menjelaskan, orang yang punya basiroh tadi, mereka biasanya justru lebih banyak istighfar. Karena mereka sadar ketaatan yang dilakukan itu belum sepenuh hati, sepenuh daya. Jadi sebenarnya sholat kita bisa lebih khusyuk dari yang kita jalankan itu. Cuma kita tidak mau seserius itu. Sebenarnya kita bisa kok nambah sholat-sholat sunnah, tapi kita pokoknya wajibnya beres kan sudah. Ini kalau orang-orang yang basirohnya kuat itu justru setelah ibadah dia istighfar. Sadar bahwa aku belum memberikan yang terbaik untuk Allah. Padahal untuk Allah ini aku belum memberikan yang terbaik. Padahal untuk anak, untuk istri, untuk sahabat kadang-kadang kita pontang-panting untuk membahagiakan, memberi yang terbaik. Tapi untuk Allah kadang masih asal-asalan. Nah ini juga perlu kita tobati. Baik, jadi setelah tadi babak awal kesadaran, kemudian muhasabah, terus tobat. Setelah bertobat, ureanya panjang nanti teman-teman tentang tobat. Setelah itu baru riyadhah, melatih diri sudah. Kalau ini bagian, kalau tadi taholli, kalau ini bagian dari tahalli, mengisi hidup dengan kebaikan-kebaikan. Tahalli ini yang di aspek riyadhah ada level-levelnya kalau menurut Ibnu Qayyim. Jadi riyadhah itu melatih jiwa untuk menerima kebenaran. Kita harus membiasakan jiwa kita nyaman dengan kebenaran. Ini namanya riyadhah. Ya memang selama fase riyadhah masih berat. Makanya istilahnya riyadhah, yang makna harafiahnya latihan. Masih berat, masih mungkin harus memaksa diri, masih tersiksa kita menjalankannya. Tapi harus kita lanjutkan, kita ulang-ulang biar mengakar jadi karakter kita. Nah, riyadhah ini ada 3 level, ada 3 tingkatan. Ada tingkatan orang awam, ada khawas, orang khusus, ada level akhos yang lebih khusus. Kalau orang awam diawali dari akhlak dan ilmu, kemudian beramal disertai keikhlasan, kemudian memperbanyak memenuhi hak, baik itu haknya Allah maupun hak kehambaan. Hamba Allah yang lain juga diri kita sendiri. Jadi ini awam ya, fokusnya akhlak, amal, dan memenuhi haknya Allah dan haknya orang lain. Ini masih awam. Jadi melatih diri kita terbiasa dengan akhlak, melatih diri kita beramal dengan ikhlas, melatih diri kita untuk memenuhi hak-haknya Allah dan hak kehambaan. Kalau kita fokus di sini, berarti kita level riyadhahnya riyadhah awam. Awam bukan berarti jelek loh ya, ini masih awal, berarti bisa ditingkatkan lagi. Awam pun itu sudah mulai riyadhah.
Banyak yang masih belum mulai. Baik, jadi akhlak, amal, dan hak. Naik level kelompok khawas atau kelompok khusus. Menurut Ibnu Qayyim, kelompok khusus ini riadohnya 3. Yang pertama, mencegah perpisahan. Ini kalau dibaca judulnya saja, itu kalian bisa salah paham. Dianggap tidak boleh cerai gitu. Kalimat di kitabnya begitu. Maksudnya cerai dari Allah. Mencegah perpisahan itu berarti apa? Membuang, menyisihkan semua yang membuat kita terpisah dari Allah. Segala keterikatan duniawi. Bukan berarti lari dari dunia loh ya. Tapi menghindar dari keterikatan apapun yang duniawi yang menjauhkan kita dari Allah. Ini orang khawas. Kalau kalian sudah nyampe level ini berarti sudah khawas. Tapi tentu saja yang level awamnya beres ya. Jadi kalau awamnya belum beres ya perjuanganmu masih di awam. Kemudian orang khawas itu tidak menoleh ke tahapan sebelumnya. Maksudnya apa? Tidak merasa sudah. Masih banyak yang harus dia tingkatkan. Dia masih ingin belajar lagi, ingin nambah lagi ilmu. Jadi menoleh ke tahapan yang telah dilewati itu ya, oh itu sudah bagus kok. Gitu. Sholat saya sudah lumayan kok, ilmu saya sudah tinggi kok, itu selesai. Kamu berarti levelmu jatuh kalau sudah begitu. Kalau level khawas itu sadar keterbatasan dirinya dan dia ingin meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya. Ini level khawas. Kemudian yang ketiga, orang khawas itu membiarkan hidupnya dituntun oleh ilmu dan juga meneladani orang-orang yang berilmu. Ini khawas. Jadi fokus pada kualitas diri yang lebih dalam dibandingkan yang awam tadi. Jadi hidup sesuai dengan kebenaran ilmu yang dipahami, itu pun dia ingin meningkatkan dirinya terus-menerus. Ada lagi level yang lebih tinggi. Level lebih tinggi ada 4 cirinya riyadhah, jalur riyadhahnya. Yang pertama apa? Membebaskan kesaksian. Maksudnya membebaskan kesaksian itu membebaskan diri dari segalanya yang merintangi dia dari Allah. Jadi pokoknya kesaksiannya, ini kesaksian itu kan syahadat, hanya untuk Allah saja, satu-satunya Tuhan. Ini level tertingginya kehambaan. Setelah itu naik ke level penyatuan. Level penyatuan itu tidak seperti para sufi ittihad hulul seperti itu, tapi bersatunya keinginan hamba dengan kehendaknya Allah. Ya tentu saja ketika kehendaknya hamba dengan kehendaknya Allah ketemu, yang bunyi, yang jalan adalah kehendaknya Allah. Jadi yang diinginkan oleh Allah itulah yang aku inginkan. Ini level penyatuan sudah kalau di situ. Implikasinya menolak penentangan. Menolak penentangan itu menolak segala yang bertentangan dengan Allah. Jadi keinginan Allah adalah keinginanku, dan semua yang berlawanan dengan itu aku tinggalkan. Dan memutuskan segala bentuk penukaran. Jadi tidak pamrih apapun, ditukar dengan apapun yang bukan Allah, aku tidak mau sudah. Kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Itu seperti Rasulullah waktu ditawari, wahai Muhammad, sudahlah kamu tidak usah dakwah lagi. Kepingin kekayaan sebesar apapun kita beri. Ini kafir Quraisy yang nawari. Kepingin perempuan paling cantik untuk dinikahi, kami berikan. Kepingin jabatan paling tinggi kita angkat.
Dan terus Rasulullah kan jawabnya, meskipun kalian letakkan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti melakukannya. Nah, ini level memutuskan segala bentuk penukaran. Baik, ini riyadhah, mengisi tadi. Setelah itu, macam-macam tadi, ada berapa puluh tadi yang kita sebut ya, sayangnya waktunya terbatas. Kita loncat-loncat ya sekarang. Ada zuhud dan waro, ada sabar dan lain sebagainya. Ada mahabbah dan lain sebagainya. Cuma tidak mungkin dijelaskan. Saya jelaskan sedikit ya. Ini menarik. Beliau ketika membahas mahabbah, itu beliau pakai ada 10 istilah cinta. Diawali dari yang paling dangkal sampai yang paling dalam. Dalam bahasa Arab. Cinta yang paling awal namanya alaqah, sekedar hubungan. Jadi mungkin sekedar kenal. Setelah itu terus iroda, menginginkan. Kok lumayan ya kelihatannya. Itu iroda, mulai ada keinginan untuk dekat. Setelah itu sobabah, tambah besar, tambah melimpah-limpah perasaannya. Ini tambah hari, tiap hari ketemu kok rasanya tambah kangen ya. Itu sobabah. Setelah itu horam. Horam itu menyala sudah. Cinta lahir sudah di situ. Tambah lama muncul widad, wadud, mawaddah. Ini perasaannya tambah dalam. Jadi dari cinta muncul kasih. Dari passion berlanjut pada compassion. Lebih dalam. Terus sakhof. Sakhof ini tambah mendalam. Ini sudah mengakar cintanya. Baik. Tidak ada kompresornya sayang. Terus tambah dalam. Ya kalau dalam nanti dianu sama kompresor. Terus sakhof. Sakhof itu mendalam sekali, puncaknya is. Is ini sudah ada konotasi bucin, sudah mabuk cinta. Memuncak. Sampai tatayum. Tatayum itu pasrah sudah. Semuanya hanya untukmu saja. Sampai kemudian ada ta'abbud. Penghambaan sudah. Dan puncaknya ada khollah. Khollah itu berarti sudah merasuk, sudah bersatu, sudah. Aku dan engkau sudah jadi satu, tidak bisa dibedakan lagi. Keinginanmu adalah keinginanku. Itu khollah. Cuma ini cinta pada Allah ya. Jangan dibayangkan cinta sama manusia sampai sedalam ini. Hati-hati kalau istilahnya Ibnu Qayyim jatuh pada mahabbah ma'allah. Tidak boleh. Mahabbah ma'allah itu ada dicintai yang lain selain Allah seperti kamu mencintai Allah. Ini namanya musyrik. Lupa kalau saya cinta orang tua, cinta Rasul, cinta semua yang selain Allah, memposisikannya gimana? Semuanya kita cintai sebagai bagian dari cinta kita kepada Allah. Kalau istilahnya Imam Ghazali, mahabbatu ma yuhibbuhu, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Kita saling mencintai dan kita kerjasama untuk menomorsatukan Allah, untuk mencintai Allah. Baik, waktunya kurang 10 menit. Ada beberapa quote yang mungkin menarik dari Ibnu Qayyim ya. Antara lain beliau bicara begini, dia yang senantiasa menjaga hatinya dekat dengan Tuhan akan menemukan kedamaian dan ketentraman. Sementara dia yang memberikan hatinya kepada manusia akan menemukan kegelisahan dan ketakutan. Makanya yuk kita latihan mencintai Allah. Nanggung kalau hubungan kita dengan Allah hanya formalitas saja.
Apalagi kita menganggap Allah hanya beban saja. Wong kita sudah ngaku jadi orang beriman. Kita sudah bersaksi. Ya jangan tanggung-tanggung. Mari beragama sepenuh daya, sepenuh hati. Lanjut, beliau bilang juga begini. Jangan rusak kebahagiaanmu dengan kekhawatiran. Jangan rusak pikiranmu dengan pesimisme. Jangan rusak kesuksesanmu dengan kecurangan. Jangan rusak optimisme orang lain dengan menghancurkannya. Dan jangan rusak harimu dengan melihat hari kemarin. Ini hal-hal yang sering mengacaukan hidup kita. Khawatir, pesimis, curang, jahat sama orang lain, dan terbelenggu oleh masa lalu. Kalau kita bebas dari 5 hal ini, hidup kita akan lebih bahagia. Mari kita hidup dengan bahagia, tenang. Kekhawatiran mari kita sisihkan, kita pasrahkan saja semua pada Allah. Mari berpikir yang jernih, jangan pesimis. Mari hidup yang lurus saja, jangan curang. Jangan dikira saya curang tetap bisa sukses kok Pak. Kesuksesan itu tidak akan bisa kamu nikmati secara maksimal kalau jalannya adalah kecurangan. Karena kamu sendiri yang tahu, hatimu tidak bisa dibohongi. Meskipun kalau ditanya orang mungkin kamu bisa punya 1001 alasan. Engkau sendiri yang tidak tenang oleh kecuranganmu. Jangan dengki sama orang lain, ingin menghancurkan orang lain. Karena orang lain itu adalah bagian dari diri kita. Atmosfer hidup ini ditentukan oleh lingkungan dan orang lain sekeliling kita. Dan jangan terbelenggu oleh masa lalu. Ini ada kalimat menarik. Sabar adalah ketika hati tidak meratap dan mulut tidak mengeluh. Ketika Allah memberi cobaan kepadamu, itu tidak dimaksudkan untuk menghancurkanmu. Saat Dia menghapus sesuatu yang menjadi milikmu, itu hanya mengosongkan tanganmu untuk menerima satu pemberian yang lebih besar. Ini kalau kita sadar ya, apapun yang diberikan oleh Allah pasti sesuatu yang bermanfaat, yang berguna. Tidak ada satupun yang diberikan oleh Allah itu sia-sia. Termasuk ujian, cobaan, musibah, kesedihan. Pasti pada akhirnya kita akan ketemu yang jauh lebih besar hikmahnya. Nah, jadi kalau Allah mungkin mengambil atau menghapus apa yang kita miliki, kemungkinan sebenarnya itu sedang mengosongkan tangan kita agar nantinya bisa dapat anugerah yang lebih besar. Karena kalau tangan kita sudah terlalu penuh, tidak ada tempat lagi untuk anugerah yang mau diberikan. Tidak ada sesuatu yang paling disukai oleh setan selain melihat seorang mukmin yang berhati murung. Orang beriman harusnya bahagia. Ada banyak nikmat Allah dianugerahkan pada kita. Kalau kita berhati murung, pikiran kita mesti negatif terus, pesimis terus. Tidak bahagia, tidak bersyukur. Sebanyak apapun nikmat yang diberikan tidak kita akui. Dan itu setan senang. Karena orang yang berhati murung berarti orang yang tidak pernah bersyukur. Orang yang tidak bersyukur itu adalah orang yang kufur. Kekufuran adalah targetnya setan, targetnya iblis untuk menyesatkan kita. Ada kalimat lagi yang mungkin terkenal dari beliau. Tangisan taubat seorang pendosa lebih Allah cintai daripada tasbih seorang yang sombong.
Ini menyadarkan kita seperti saya bilang tadi, bagaimana kesombongan itu menghancurkan kita, menjauhkan kita dari Allah, tidak kompatibel dengan kondisi manusia dan kemanusiaan. Karena hakikat diri kita adalah makhluk yang banyak kurangnya, banyak lemahnya. Tanpa Allah, bahkan kehadiran kita ke muka bumi ini itu pun bisa tidak ada. Kita hanya makhluk yang diadakan. Jadi kalau kita sombong, kita lupa hakikat diri kita yang hadir sementara saja di muka bumi seizin Allah. Jadi tangisan taubatnya seorang pendosa lebih dicintai Allah daripada tasbihnya orang yang sombong. Ini pesan juga untuk kalian. Ketika kamu tidak memiliki pengetahuan, seseorang bisa saja membawakan kotoran kepadamu dan kamu akan percaya bahwa itu bisa jadi emas. Makanya penting kalian belajar. Kalau kalian tidak pinter, kalian akan dipinteri orang lain. Kalian tidak tahu ilmunya, maka kalian akan dimanipulasi, disesatkan. Jadi ketika kamu tidak punya pengetahuan, orang bisa saja membawa kotoran padamu dan kamu percaya kotoran itu bisa jadi emas. Karena memang tidak ngerti ilmunya. Baik, masih ada. Tak pikir sudah selesai. Satu lagi, ini juga quotes-nya menarik. Dunia ini ibarat bayangan. Kejarlah dia, dan engkau tidak akan pernah bisa menangkapnya. Balikkan badanmu darinya, dan dia tidak akan punya pilihan lain kecuali mengikutimu. Jadi menghadapi dunia ini, jangan biarkan kalian yang mengejarnya. Biarlah dunia yang mengejarmu. Jadi, karena dunia ini seperti bayangan. Kalau kita mengejar-ngejar dunia, itu biasanya kita tidak akan bisa dapat apa-apa. Hasilnya banyak kecewa, banyak tertipu. Maka tidak usah dikejar dunia itu, maka kebalikannya. Dunia itu sendiri yang akan mengikutimu, mengejarmu. Boleh dicoba. Fokuskan perhatianmu pada selain dunia, maka dunia akan mengikutimu. Kenapa sekarang rasanya sulit sekali kamu mendapatkan hal-hal duniawi ini itu? Karena selama ini kamu terlalu mengejarnya. Biarlah dunia jadi efek saja. Biarlah dunia jadi bonus saja dari perjalanan kita yang sepenuhnya menuju Allah. Jadi yang kita tuju mari Allah saja. Melakukan apapun kita niati lillahi ta'ala untuk Allah, mencari keridhaannya Allah. Dari situ dunia otomatis akan kita dapatkan. Jadi biar dia yang ngejar kita. Kita belajar sepenuh hati lillahi ta'ala, tidak pakai target-target duniawi. Kerja juga begitu. Nah, kalau kita mengejar Allah, ya mungkin efek-efek duniawinya dapat, tapi tujuan utama tidak terabaikan, yaitu Allah. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini. Kitab Madarijus Salikin. Mohon maaf malam hari ini tidak bisa banyak mencuplik dari kitab, hanya bagian-bagian awalnya saja, karena itu tadi kitabnya memang sangat tebal. Malam hari ini kita hanya semacam nyemil saja. Semoga nanti ada waktu, mungkin sesi kajian yang lain, mungkin tidak di Ngaji Filsafat, yang mengkaji kitab itu dari awal sampai akhir. Atau silahkan teman-teman mengkajinya, kelihatannya terjemahannya juga sudah ada. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan. Akhir tahun kita akan membahas Mantikut Thoir, karya Fariduddin At-Tor. Masih perjalanan menuju Allah meskipun bentuknya novel. Saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.